Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Oke, seperti yang Anda sudah lihat di depan saya, sudah ada 3 tumpukan kartu. Tumpukan kartu yang pertama, tumpukan kartu yang kedua, dan tumpukan kartu yang ketiga. Apakah tema kita pada hari ini? Yaitu pilih kartu, ya, pilih kartu. Dan tema untuk pilih kartu kita adalah hal apakah yang akan datang kepadamu. Nah, ini nih banyak yang request, Kak, kira-kira apa yang kira-kira muncul ya? Apakah karir kah, keuangan kah, atau asmara kah, atau si dia kah yang pergi dan sudah kembali lagi kepadamu? Ini akan kita lihat di sini. Jadi di sini ketika pertanyaannya adalah hal apakah yang akan datang kepadamu? Jawabannya kamu bisa pilih di pile 1, pile number 2, atau pile nomor 3. Ya, jadi apa yang akan datang padamu? Nah, kamu tinggal pilih. Apakah di tumpukan kartu yang pertama, tumpukan yang kartu kedua, atau tumpukan kartu yang ketiga. Dan ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum. Bisa terjadi kepada pria, bisa terjadi kepada wanita, bisa terjadi kepada siapapun, ya. Kemudian ini bisa vice versa, bisa cocok, bisa enggak. Nah, dengan begitu maka hal-hal positifnya yang kita ambil, hal-hal positif yang sekiranya bisa membangun, sekiranya bisa memberi semangat, hal itu yang kita ambil. Dan hal-hal yang negatif kita tinggalkan saja, ya. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Dan nyalakan lampu notifikasi agar Anda selalu mendapatkan readingan terbaru dari The Star Tarot. Dan buat Anda yang sudah subscribe, Anda bisa, ini buat yang udah subscribe ya, Anda bisa request pengen dibacain tentang apa, atau pengen melihat readingan tentang apa. Bisa langsung di DM ke saya. Jadi yang sudah subscribe nanti akan saya cek di subscribe saya. Oke, kita mulai saja. Jadi tumpukan kartu ketiga kita pindahkan dulu, kartu yang kedua kita pindahkan dulu, dan kita lihat hal apakah yang akan datang kepadamu. Yang pertama, oh my god, oh my god, oh 2 of cups, 3 of cups, Woods, 3 of Wands, oh my god, Ace of Cups, Page of Swords, wow, the Fool. Ini kartu sudah saya acak ya, jadi saya pun sendiri tidak melihatnya. Apakah kartu yang sudah saya acak? Kan di sini orang nggak boleh bohong-bohong, ya. Oke, dan juga ada 6 of Swords, 5 of Pentacles, 3 of Pentacles, dan yang terakhir, 7 of Pentacles. Saya kasih kuncinya dulu ya. Beruntunglah Anda yang memilih pile nomor 2, pile nomor 1. Beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Karena ya didengerin aja, jangan di skip. Hal apakah yang akan datang kepadamu? Apa yang akan terjadi kepadamu? Pertama, kasih tahu nggak ya? Bercanda, kasih tahu. Yang pertama, bahwa cinta yang selama ini mungkin tidak pernah ada di dalam diri. Mungkin pernah ada, tapi yang tidak pernah singgah lama di dalam dirimu. Misalnya pacaran atau dekat dengan seseorang, tetapi hanya sebentaran, mungkin setahun, mungkin 5 bulan, mungkin 7 bulan, atau mungkin setahun lebih. Tapi sekarang ini akan datang seseorang yang betul-betul memang merupakan orang yang kamu cari, pasangan yang kamu cari, pasangan yang kamu tunggu-tunggu, ya. Dan di sini saya melihat bahwa dia ini sudah
lama melihat kamu, lama memperhatikan kamu. Dia adalah orang-orang yang berada di sekitar kamu, dan mungkin dia akan segera mendekati kamu, datang kepadamu dan berkata, "Hei, bayar utangmu." Enggak, dia akan datang kepadamu dan menyatakan bahwa dia suka terhadap kamu. Dan ceritanya ini mau nembak, ceritanya nembak, mengatakan bahwa dia mencintai kamu, memberikan segala hati, perasaan dan cintanya kepadamu. Ciri-cirinya, dia kulitnya agak sedikit, bukan sedikit, gimana ya, sawo matang, kemudian berumur antara 30-an ke atas, ya, orangnya sudah matang, kemudian orangnya mempunyai pemikiran yang maju, kemudian mempunyai planning ke depan tentang hubungan ini, dan baik hati. Tingginya ya sekitar 170 sampai 175. Masih muda, sekitar 30-an. Ya, jadi ingat, kalau ada yang mendekati kamu, kemudian dia cakep. Kalau bukan dia cakep, dia cantik. Yang jelas kuncinya hidungnya tinggi. Ya. Nah, dari apa yang akan datang kepada dirimu ini adalah merupakan babak baru dalam kehidupan kamu. Sesuatu hal yang tidak pernah kamu rasakan, sesuatu yang selalu kamu impikan, ini akan segera terjadi kepada dirimu. Tetapi ya, kita tidak bisa melihat apakah kamu bisa mengimbangi dia. Tetapi saya katakan dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang perhatian, dia adalah orang yang pintar. Dan menurut saya, pintar itu seksi, pintar itu smart, smart itu menarik, ya. Dan ini adalah merupakan babak baru dalam kehidupan percintaan kamu, dan kamu akan dibawa ke arah yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Artian susah senangnya, bahagia sedihnya akan kamu rasakan berdua. Dan di sini orangnya adalah seseorang yang mapan, kemudian pekerja keras, tidak pelit, dan selalu siap membantu dirimu. Ya, jadi buat Anda yang sudah memilih PL nomor 1, itu yang datang adalah tentang percintaan. Percintaan yang selama ini kamu cari, percintaan yang selama ini kamu pikir-pikir, kok saya nggak pernah dapat hubungan yang langgeng. Nah, kali ini kau akan mendapatkan. Tetapi ingat, selalu berdoa, selalu berusaha. Jangan hanya selalu mengharapkan dari satu sisi saja. Kamu juga harus berusaha. Ketika mendapatkan seseorang yang seperti ini, kamu juga harus bisa introspeksi diri, memperbaiki diri, bisa menyeimbangkan antara kamu dengan dia. Oke? Nah, itulah buat Anda yang sudah memilih PL number 1. Oke? Nah, semangat, smooth, ya. Selanjutnya, buat Anda yang sudah memilih PL nomor 2, apa yang akan datang kepadamu? Cintakah? Asmarakah? Keuangankah? Pekerjaankah? We will see. Oke. Yang pertama, justice. Teng. Yang kedua, 4 of swords, 6 of cups, 2 of wands, 10 of wands, the tower, the world, 3 of heart, 9 of cups, and the stars. Akhir dari sebuah penderitaan. Akhir dari sebuah penderitaan. Dari keseluruhan saya langsung bisa menebak, ini adalah akhir dari sebuah penderitaan. Hal apakah yang datang?
setiap kesusahan, setiap kegelisahan, setiap kesendirian, apapun itu yang telah kamu lalui, semuanya akan segera berakhir. Sepertinya kamu mendapatkan energi, sepertinya auramu sudah mulai terbuka. Ya, dulu mungkin orang yang melihatmu biasa-biasa aja, mungkin orang tidak memperhatikan dirimu. Sekarang sepertinya kamu mendapatkan apa ya? Mendapatkan wahyu, bukan wahyu ya. Kalau wahyu nggak boleh ngomong seperti itu. Mendapatkan apa sih? Seperti auramu kedatangan tamu. Energimu terbuka, sangat terbuka. Ya, di sini saya melihat bahwa perasaanmu sudah mulai bisa menerima dan orang sudah mulai bisa memperhatikan dirimu. Orang-orang yang pernah meninggalkan dirimu atau orang-orang yang pernah melukaimu, sepertinya maaf sekali akan mendapatkan sesuatu yang telah dia lakukan terhadapmu. Jadi bisa saya bilang bahwa karma itu ada. Ketika kita menyakiti seseorang, ketika kita memanfaatkan seseorang, karma itu pasti ada. Nah, inilah yang terjadi kepada orang-orang yang sudah pernah berlaku tidak adil terhadapmu. Dulu, hal yang kamu bangun, hal yang kamu impi-impikan, yang runtuh, sekarang sudah mulai terbuka lagi, sudah mulai bisa bernafas lagi, sudah mulai bisa tumbuh lagi. Hatimu yang dulunya mungkin terluka karena dikecewakan, entah itu dari segi asmara, dikecewakan dari segi pertemanan, dikecewakan dari segi pekerjaan mungkin. Ini semuanya sudah menjadi sesuatu yang nyata dan sepertinya terbalik. Keadaan dulu yang susah sepertinya akan terbalik. Kamu akan hal-hal yang bagus akan datang kepada dirimu. Tetapi ingat, jangan pernah mendendam, jangan pernah membalas, jangan pernah marah lagi, karena marah itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Dendam itu akan membuat dirimu menjadi tidak bisa melupakan hal-hal yang sudah lewat di belakang. Kamu memang harus bisa maju ke depan karena hal-hal bagus, auramu sudah terbuka, kemudian energimu sudah mulai membaik, dan hal-hal baik sudah akan datang kepadamu. Jadi ingat, ikhlaskan semuanya apa yang sudah terlewat. Majulah menuju hal-hal yang indah yang akan kamu lalui. Oke? Wow. Ini adalah penderitaan yang berakhir. Oke, cukup sekian dulu untuk file nomor 2 dan kita akan ke file nomor 3. Apakah apa yang akan datang padamu? Apakah percintaan, asmara, karir, keuangan? Kita lihat. Yang pertama, tada! Knight of Pentacles. Kemudian ada Queen of Swords. Kemudian ada Eight of Pentacles, Ace of Swords, dan Ace of Pentacles. The Hangman, Wheel of Fortune, Temperance, The Magician, Queen of Wands. Apakah ini? Saya juga bingung. No, it's easy. Aku sudah bisa membaca auranya dari kartu yang sudah muncul.
di sini hal apakah yang akan datang? Semuanya serba baru. Untuk pria dan wanita khususnya. Hal yang akan datang adalah saya melihat dari sisi pekerjaan. Ada pekerjaan yang harus kamu selesaikan, atau pekerjaan yang baru datang atau baru memulai. Kamu harus dimana di sini bisa berpikir lebih keras, bisa berpikir lebih maju ke depan. Kamu dituntut untuk bisa melewati hal-hal yang telah terjadi selama ini. Contoh misalnya pandemi ataupun sesuatu tentang apa ya yang baru-baru terjadi setahun ini. Kita nggak boleh bilang COVID itu, nggak boleh karena takutnya di take down nanti ya. Di sini intinya kamu diarahkan, hal yang terjadi kepadamu adalah terbuka pintu yang luas untuk kamu dalam hal tentang pekerjaan dan mencari keuntungan, mencari keuangan. Akan ada hal yang baru tentang dirimu. Jadi yang selama ini mungkin terbengkalai, tergantung, tidak jelas, kini semuanya sudah bisa kamu lakukan, bisa kamu lewati. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Yaitu harus berpikir panjang ke depan, harus bisa mempunyai planning sekarang ini. Ketika kamu sudah mempunyai planning untuk pekerjaan-pekerjaan ini yang selama ini mungkin susah sekali. Kok susah ya mencari uang sekarang? Kini kamu dibukakan jalan untuk hal itu. Tetapi ingat, tidak bisa instan. Kamu memang betul-betul harus berpikir bagaimana planningnya, bagaimana membentuk pola itu agar supaya kamu bisa berhasil ke depannya. Karena ketika kamu mempunyai planning seperti itu untuk pekerjaan ini atau untuk usaha ini, untuk keuangan ini, keuanganmu akan terpenuhi. Pemikiranmu menjadi lebih smart, tindakanmu menjadi lebih akurat, lebih fokus. Ya, dan kamu menjadi orang yang akan sukses ke depannya. Jadi, jangan pernah putus asa ketika misalnya kita tidak mempunyai sesuatu pekerjaan atau kita lagi sedang kena cobaan tentang pekerjaan. Nah, sekarang ada kesempatan untuk itu. Jadi ayo, jangan lagi tinggal diam, jangan lagi bermalas-malasan. Kamu waktunya untuk bergerak agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu impikan selama ini. Oke? Nah, cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan kembali bersama dengan The Starter di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.